Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 10, yaitu pembangunan maritim yang berkelanjutan bidang kemaritiman. Latar belakang pembangunan maritim yang berkelanjutan telah menjadi isu penting di dunia saat ini. Lautan yang meliputi lebih dari 70% permukaan bumi menawarkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tak terelakkan. Definisi pembangunan maritim yang berkelanjutan. Pembangunan maritim yang berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan sektor maritim dengan memperhatikan berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini mencakup berbagai aspek yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di sektor maritim, termasuk pengelolaan sumber daya laut yang bijaksana, pelindungan ekosistem laut dan pemanfaatan ruang serta sumber daya laut secara optimal. Beberapa definisi dan konsep terkait pembangunan maritim yang berkelanjutan antara lain: yang pertama, kontribusi ekonomi; yang kedua, berkelanjutan sumber daya laut; yang ketiga, tata kelola kelautan; keempat, prinsip berkelanjutan dan keadilan. Manfaat pembangunan maritim yang berkelanjutan. Ekonomi. Pembangunan maritim yang berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu saat negara. Pemanfaatan potensi laut seperti perikanan, pariwisata, dan transport laut dapat diciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan dan jaringan transportasi juga dapat meningkatkan konektivitas dan memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, sosial. Pembangunan maritim yang berkelanjutan juga berkontribusi pada pembangunan sosial suatu negara. Akses yang lebih baik ke sumber daya laut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mereka yang bergantung pada sektor perikanan. Selain itu, pembangunan pariwisata maritim juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan memperkuat identitas budaya serta kesadaran lingkungan. Yang ketiga, lingkungan. Salah satu aspek paling penting dari pembangunan maritim yang berkelanjutan adalah perlindungan dan pemulihan lingkungan laut. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya laut yang bertanggung jawab dan pengurangan polusi laut menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti penegakan hukum yang ketat, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan pengelolaan kawasan konservasi laut harus diimplementasikan untuk memastikan berkelanjutan ekosistem laut. Tantangan dalam pembangunan maritim yang berkelanjutan. Meskipun pentingnya pembangunan maritim yang berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain: yang pertama, ketidakseimbangan pembangunan. Pembangunan maritim
yang berkelanjutan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkadang fokus pada pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pengelolaan yang tidak efektif. Pengelolaan sumber daya laut yang tidak efektif dapat mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan terumbu karang, dan polusi laut. Kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan suhu laut, peningkatan tingkat asam laut, dan kenaikan permukaan air laut dapat mengganggu ekosistem laut dan mengancam kelangsungan hidup spesies laut. Oleh karena itu, mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya harus menjadi bagian integral dari pembangunan maritim yang berkelanjutan. Langkah-langkah menuju pembangunan maritim yang berkelanjutan. Yang pertama, penguatan koordinasi antara lembaga. Pembangunan maritim yang berkelanjutan membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Yang kedua, investasi dan infrastruktur maritim. Pembangunan infrastruktur maritim yang memadai menjadi kunci utama mendorong pertumbuhan sektor maritim. Investasi dalam pelabuhan, dermaga, jaringan transportasi laut, dan konektivitas antar pulau akan meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor maritim Indonesia. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Pembangunan maritim yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Di sektor maritim melalui pendidikan dan pelatihan akan memastikan adanya tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan maritim yang berkelanjutan sangat penting, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan peluang ekonomi di sektor maritim akan mendorong partisipasi mereka dalam upaya pembangunan maritim yang berkelanjutan. Fathia et al. 2023. Strategi pembangunan maritim yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan maritim yang berkelanjutan diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain: yang pertama, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Diperlukan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui pengaturan pemanfaatan sumber daya yang bijaksana, pelindungan ekosistem laut, dan pengendalian pencemaran laut. Yang kedua, inversifikasi ekonomi. Inversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkaitan dengan laut dan pesisir dapat meningkatkan ketahanan
ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan iklim atau fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Peningkatan infrastruktur dan teknologi maritim menjadi kunci penting dalam mencapai pembangunan maritim yang berkelanjutan. Investasi dalam pembangunan pelabuhan, jaringan transportasi maritim, dan teknologi pengelolaan hasil laut dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor maritim. Yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pembangunan maritim yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dampak negatif pembangunan maritim yang berkelanjutan. Meskipun pembangunan maritim yang berkelanjutan memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi dalam pembangunan maritim yang berkelanjutan. Yang pertama, penggusuran dan kerusakan lingkungan. Dalam beberapa kasus, pembangunan maritim yang berkelanjutan dapat menyebabkan penggusuran paksa masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, peningkatan pencemaran. Meskipun pembangunan maritim yang berkelanjutan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, masih ada potensi peningkatan pencemaran aktivitas industri, transportasi, dan pariwisata yang terkait dengan pembangunan maritim dapat menyebabkan peningkatan pencemaran air, udara, dan tanah. 3. Overfishing dan penurunan keanekaragaman hayati. Pembangunan maritim yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan overfishing atau penangkapan ikan. Kesimpulan, pembangunan maritim yang berkelanjutan adalah kunci utama mengoptimalkan potensi laut tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, pembangunan maritim yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Namun, tantangan dalam mencapai pembangunan maritim yang berkelanjutan harus diatasi melalui perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan mitigasi perubahan iklim. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik melalui pembangunan maritim yang berkelanjutan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.